Perkenalkan, nama saya Laurencia Wenda Kalista dari kelas 11 IPA 1, berasal dari sekolah SMAN 19 Kabupaten Tangerang, tahun ajaran 2022 sampai 2023, angkatan ke-16. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri, yaitu rumus mencari cos X sama dengan cos A. Berikut adalah video penjelasannya. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Kembali lagi dengan saya. Sebelumnya kita sudah membahas rumus sin X sama dengan sin A. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri, yaitu mencari rumus cos X sama dengan cos A. Mencari rumus cos X sama dengan cos A menggunakan rumus sudut berelasi lebih dari 360 derajat dengan rumusnya yaitu cos X sama dengan cos 360 derajat ditambah X. Di slide ini terdapat sebuah grafik yang sudah saya buat. Dalam sebuah grafik ini terdapat sebuah kurva yang ditandai dengan garis bergelombang berwarna merah dan terdapat garis potong yang berwarna biru. Antara garis kurva dan garis potong terdapat titik potong. Di sini terdapat beberapa titik potong. Titik potong yang pertama adalah titik potong yang sudah diketahui, yaitu alfa. Ini adalah titik potong alfa. Oke, selanjutnya kita akan menentukan titik potongnya. Yang pertama terletak di sebelah kanan, yaitu pada titik 360 derajat. Seperti rumus di atas, cos X sama dengan cos 360 derajat ditambah X, maka X-nya kita ganti dengan A, sehingga menjadi 360 derajat ditambah A. Jadi, jaraknya sama seperti titik 0 derajat ke titik alfa ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan mencari titik potong yang terletak di sebelah kiri, yaitu pada titik min 360 derajat. Di sini ya teman-teman. Seperti rumus di atas, maka kita bisa tuliskan menjadi min 360 derajat ditambah A. Ini adalah titik potongnya. Kita sudah menemukan 3 titik potong nih. Ayo kita tuliskan dahulu di bawah. Yang pertama, kita tuliskan titik potong A. Yang kedua yaitu 360 derajat ditambah A. Dan yang terakhir adalah min 360 derajat ditambah A. Oke, sekarang kita akan pindahkan A ini ke depan atau kita pindahkan ke ruas kiri sehingga titik potong yang pertama menjadi titik potong A. Yang kedua titik potong A ditambah 360 derajat dan yang ketiga titik potong A dikurang 360 derajat. Kemudian kita akan membuat semua titik ini adalah nilai 360 derajat sehingga bisa dibuat seperti ini. A ditambah 0 dikali 360 derajat. Yang kedua, A ditambah 1 dikali 360 derajat. Dan yang terakhir, A ditambah min 1 dikali 360 derajat. Nah, kita pindahkan A dan plusnya. 0, 1, min 1 kita misalkan sebagai K. Jadi A
ditambah K dikali 360 derajat. Nah, maka rumus cos X sama dengan cos A ditambah K dikali 360 derajat. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mencari rumus cos X sama dengan cos A pada rumus sudut relasi kuadran 4 dengan rumus cos X sama dengan cos 360 derajat dikurang X. Sama seperti sebelumnya, di sini sudah terdapat sebuah grafik dan sudah diketahui titik potong yang pertama yaitu titik potong alfa. Kemudian kita harus menentukan titik potong yang kedua. Titik potong yang kedua yaitu 360 derajat. Tapi bedanya kita buat titik potong itu di sebelah kirinya. Pada grafik yang naik maka kita tuliskan 360 derajat dikurangi A. Kenapa dikurangi A? Karena rumusnya adalah cos X sama dengan cos 360 derajat dikurangi X. Negatif di sini itu karena kita buat potongan itu di sebelah kiri titik 360 derajat. Kalau sebelumnya kan kita buat di sebelah kanannya, maka nilainya akan positif. Sedangkan yang ini kita buat jadi negatif karena kita tuliskan titik potongnya di sebelah kiri. Oke, kita akan menentukan titik potong yang ketiga. Titik potong yang ketiga itu ada di sini. Jadi titik potong yang ketiga jaraknya sama seperti dari 0 derajat ke alfa. Bedanya kita tuliskan alfanya ini di sebelah kiri karena tandanya itu negatif A. Ini ya, negatif A. Selanjutnya kita akan menentukan lagi titik potong yang keempat. Titik potong yang keempat ada di min 360 derajat. Karena titik potong ini di sebelah kiri dan berada pada kurva yang arahnya naik, sehingga kita bisa menyebutnya titik potong min 360 derajat dikurangi A. Oke teman-teman, dapat kita tuliskan di bawah titik potong yang sudah diketahui yaitu ada titik potong negatif A, yang kedua titik potong 360 derajat dikurangi A, dan yang ketiga ada titik potong min 360 derajat dikurangi A. Sama seperti sebelumnya nih, kita buat A-nya ini berada di depan atau berada di ruas sebelah kiri, sehingga titik potong yang pertama menjadi min A dan titik potong yang kedua menjadi min A ditambah 360 derajat dan titik potong yang ketiga menjadi min A dikurangi 360 derajat. Nah, sama seperti tadi, kita akan buat semua titik potongnya ini ada nilai 360-nya. Sehingga titik potong yang pertama yaitu menjadi negatif A ditambah 0 dikali 360 derajat. Yang kedua, min A ditambah 1 dikali 360 derajat. Dan yang ketiga, negatif A ditambah min 1 dikali 360 derajat. Nah, kita tulis lagi min A ditambah 0
1, negatif 1 itu kita misalkan menjadi K. Jadinya kita mendapatkan rumus cos X sama dengan cos A, rumus sudut berelasi kuadran 4 itu adalah min A ditambah K dikali 360 derajat. Maka rumus dari cos X sama dengan cos min A ditambah K dikali 360 derajat. Kesimpulannya, dalam derajat, X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan min A ditambah K dikali 360 derajat. Dan dalam radian, X sama dengan A ditambah K dikali 2pi. Yang kedua, X sama dengan min A ditambah K dikali 2pi. Nah, di sini saya mempunyai contoh soal. Contoh soalnya adalah himpunan nilai X yang memenuhi cos X sama dengan cos 73 derajat dengan X lebih besar dari 0 derajat dan X lebih kecil dari 360 derajat adalah? Oke, kita jawab. Cos X sama dengan cos 73 derajat. A sama dengan 73 derajat. Oke, kita pakai rumus yang pertama, yaitu X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat. Kita misalkan K sama dengan 0. X sama dengan 73 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Maka X sama dengan 73 derajat ditambah 0 derajat. X sama dengan 73 derajat. Maka ini memenuhi karena lebih dari 0 derajat dan kurang dari 360 derajat. Oke, yang selanjutnya kita misalkan K sama dengan 1. X sama dengan 73 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. X sama dengan 73 derajat ditambah 360 derajat. Maka X sama dengan 433 derajat. Nah, yang ini tidak memenuhi ya, karena ini adalah lebih dari 360 derajat. Jadi tidak memenuhi. Nah, yang selanjutnya kita misalkan K sama dengan min 1. X sama dengan 73 derajat ditambah min 1 dikali 360 derajat. X sama dengan 73 derajat ditambah min 360 derajat. Maka X sama dengan min 287. Nah, yang ini juga tidak memenuhi ya kawan-kawan, karena ini kurang dari 0 derajat. Oke, rumus yang kedua. X sama dengan min A ditambah K dikali 360 derajat. Kita misalkan K sama dengan 0. X sama dengan min 73 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. X sama dengan min 73 derajat ditambah 0 derajat. Maka X sama dengan min 73 derajat. Nah, yang ini tidak memenuhi ya, karena kurang dari 0 derajat. Oke, yang selanjutnya kita misalkan K sama dengan 1. X sama dengan min
73 derajat ditambah 1 dikali 360. X sama dengan min 73 derajat ditambah 360 derajat. Maka X sama dengan 287 derajat. Oke, yang ini memenuhi ya teman-teman, karena Min ini adalah 433 derajat. 60 derajat dan lebih dari 0 derajat. Oke, yang selanjutnya K, kita misalkan K sama dengan min 1. 73 derajat dan X sama dengan 287 min derajat. 73 ditambah Ini min sudah 1 sesuai dikali dengan 360. intervalnya ya X sama dengan teman-teman. min 73 HP-nya ditambah adalah 73 derajat dan 287 derajat. Yang ini juga salah ya teman-teman, karena yang ini kurang dari 0 derajat. Jadi dapat disimpulkan HP-nya adalah Oke teman-teman, sampai sini dulu ya. Terima kasih. Tadi adalah video penjelasan dari persamaan trigonometri, yaitu mencari rumus cos X sama dengan cos A. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Bye. I'm about to blow, they try to take my floor, I take their ass for ransom.